Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat gemerlapnya bintang-bintang di langit, menatap luasnya samudera, mendengar riuhnya suara guntur. Kita melihat betapa dahsyatnya Allah Sang Pencipta. Dan kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang menghampiri hadirat-Nya dengan penuh hormat. Kita naikkan pujian, memuji Dia dengan KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mohon untuk berdiri. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kebaktian minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan kasih Tuhan. Shalom. Kita bersama-sama datang pada Tuhan pada hari ini kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, pada
minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema percaya dan taat berjalan dalam kehendak-Nya. Dalam kehidupan yang sukar dan susah ini, betapa sering kita merasa sulit untuk mengerti maksud Tuhan. Terkadang kita merasa juga ragu dalam langkah, ragu membuat keputusan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita tetap percaya dan beriman teguh kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan membimbing dan memampukan kita? Kita bersama-sama akan naikkan pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila Kamu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Kita pujikan bait yang ketiga. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa juga bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan ya, kita berjalan kadangkala tidak tahu ujung jalan yang akan kita lalui. Kita kadang tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak mohon pimpinan Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang kadang berjalan menurut kita, kehendak kita sendiri, menjadi anak-anak yang bebal. Kita akan datang karena itu pada Tuhan untuk memohon akan kasih dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami pada saat ini datang di hadirat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau Allah yang terus memberkati kami di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami datang bisa bersekutu, bisa berkumpul bersama, berjumpa dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Bahkan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau baik bagi kami. Tapi Tuhan, kami juga menyadari dalam
kehidupan kami yang kami jalani. Kami tidak selalu berjalan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering berjalan sendiri menurut kehendak kami sendiri, menurut pikiran kami sendiri. Sehingga kami kadangkala berjalan menjumpai jalan-jalan buntu. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu pada saat ini kami datang dan memohon kiranya Engkau mau mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami mohon dan percaya akan kasih, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu. Karena Tuhan kami Yesus Kristus sudah menebus kami dari dosa dan maut. Menjadikan kami ini anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus tetaplah membimbing kami, sehingga kami ini boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, anak-anak-Mu yang berjalan seturut dengan rancangan Tuhan yang terbaik dan kehendak-Mu. Kami mohon akan kemurahan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon ampun akan segala dosa-dosa kita lewat pujian Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Kita pujikan bait yang ketiga dengan bangkit berdiri. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh mau mengakui dosa kita di hadapannya dan bertekad juga hidup di dalam kehidupan yang baru, maka kepada kita disampaikan akan kasih dan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dari Ulangan 30 ayat yang kedua sampai dengan 3a yang berkata demikian.
Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kehidupan yang baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersalam damai satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam. Salam dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam dalam Yesus Tuhan. Salam, 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 salam damai dalam Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam persoalan kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, seringkali kita merasa putus asa dan putus harapan. Namun syukur kepada Tuhan, Roh Kudus yang diam di hati kita, iman kita senantiasa mengingatkan kita bahwa janganlah kita khawatir, karena Tuhan Yesus yang memegang kuasa. Tuhan Yesus senantiasa ada menyertai kita. Mari kita nyatakan iman kita lewat pujian walau gunung tak berpindah. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Inilah kenyataan yang sering kali kita hadapi.
sakit penyakit tak kunjung sembuh, sekalipun persoalan ekonomi menghimpit, sekalipun masalah-masalah bertubi-tubi, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada. Tuhan Yesus senantiasa bekerja sekalipun kita tak melihat. Walau gunung tak berpindah. Kita pujikan sekali lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Kita akan bersama datang pada Tuhan di dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu dan bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh selalu kami terima. Engkau yang terus mau mengasihi kami, membaharui kami. Dan kami bersama-sama pada saat ini rindu Tuhan untuk mendengar akan sabda-Mu. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu, dan mampukanlah kami ya Tuhan oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti, memahami, dan bahkan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kami, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpinlah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang biarlah mengkuduskan, melengkapinya, sehingga apa yang Dia sampaikan hanyalah kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Dilanjut bacaan kedua
Roma 6 ayat 12 sampai 23. Yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." "Bapak," sahut Abraham. "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anaknya, "Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lanjut bacaan kedua, Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah Taurat, di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati,
baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 13 secara berbalasan. Kapan kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus kuatir, dan sepanjang hari aku bersedih. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Pandanglah dan jawab aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku jadi bercahaya, agar jangan tertidur, ya tertidur dan mati, agar musuh tak bersorak kegirangan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Marilah kita bersama-sama membaca Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-40 ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita sekarang ini tidak tahu tempat, ya, kita bisa buka Google Map atau GPS, ya, tracker untuk bisa menuju ke tempat itu, ya. Kita bisa tetap pergi dan menuju ke sana, asal ya kita mau mengikuti petunjuk dari GPS, ya, saudara. Minta tolong bisa. Ya, ini ya, GPS memudahkan kita, saudara. Tapi saudara, kalau kita sudah diberitahu oleh GPS, ya, belok kiri 100 meter lagi, ya. Jadi kalau nanti 100 meter nanti ke belok kiri gitu, ya. Dan tapi kita tidak mau mengikuti, ya, merasa wah jalan ini tidak benar nih, ya. Lalu kemudian kita cari jalan lagi, saya lebih tahu kok jalan itu, ya. Ya kadang kita malah bisa salah jalan, ya. Putar balik jika memungkinkan. Kita misalnya terus saja, harusnya belok ke kiri tapi kita terus. Nah, saudara, kita kadang-kala keras kepala, ya, tidak mau mengikuti, ya, alat itu, walaupun kita tidak tahu jalannya. Kalau kita tahu jalannya, ya, pasti kita tahu jalannya, ya, mungkin enggak masalah. Enggak tahu jalannya kok masih nekat benar ini, ya, nekat yang nyata. Saudara, akhirnya kalau kita tetap tidak mengikuti, ya GPS enggak marah sih sebetulnya. GPS hanya akan bilang putar balik lagi ke kanan, mencoba untuk menolong kita untuk bisa menuju ke tempat itu. Tapi perjalanan kita jadi tambah jauh dan kita jadi tambah lama. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah kira-kira kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, kita berjalan, sesungguhnya kita itu tidak tahu jalan kita ke depan. Kita hanya bisa menerka-nerka, kita bisa hanya menebak-nebak. Nah, karena itu sebetulnya kita butuh selalu bimbingan Tuhan. Kita butuh selalu Tuhan
yang menolong kita, mengarahkan kita di jalan yang benar. Walaupun itu belum tentu jalan yang paling cepat. Paling tidak jalan yang benar, yang tidak blusuk. Jadi kita butuh bimbingan Tuhan, dan Tuhan berkata ya kepada kita bahwa Tuhan mau menjadi gembala kita, Tuhan mau menjadi GPS bagi kita, Tuhan mau jadi juru selamat bagi kita, Tuhan mau menjadi pemimpin penunjuk jalan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan barang siapa ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya saudara, kita semua harus menyambut sang firman itu. Firman itulah yang menjadi pemandu dalam kehidupan kita supaya kita berjalan di jalan yang benar. Walaupun itu sekali lagi belum tentu jalan yang paling cepat, ya, langsung lancar jaya, ya. Tapi paling tidak itu jalan yang terbaik. Bukan juga berarti jalan itu tidak ada rintangan, tidak ada persoalan. Tapi itu jalan yang paling memungkinkan, paling baik dalam pandangan Tuhan. Nah saudara, apakah pertanyaan bagi kita, apakah kita mau selalu menyambut firman Tuhan dalam kehidupan kita? Firman-Mu pelita bagi kakiku, itu ya, kita sering nyanyikan itu ya. Firman Tuhan itu bagaikan pelita, bagaikan terang untuk jalan kita yang gelap. Apa kita sungguh-sungguh minta Tuhan, minta firman Tuhan membimbing kita? Nah ini, kalau kita mau mengikuti firman Tuhan dan firman Tuhan kita selalu pegang dalam kehidupan kita, kita tahu mana jalan yang benar, mana yang tidak. Di dalam Roma, saudara, Rasul Paulus berkata tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sesungguhnya punya status baru, yaitu hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Dulu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, adalah orang-orang yang menjadi hamba dosa, yang dikuasai oleh hawa nafsunya, keinginannya sendiri, ambisinya masing-masing. Tidak mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maunya ya pokoknya aku, keinginanku terlaksana dengan segala cara. Nah saudara, kalau demikian ya, Rasul Paulus berkata, apa ya? Kalau kamu dulu waktu hamba dosa, buah apakah yang kamu petik?
Semuanya menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahannya, ya, semuanya itu ialah kematian. Dan pada akhirnya kematian. Saudara, memang dosa itu menawarkan kebebasan. Bebas, enak gitu ya. Kalau kita ditawari ini ya, enggak apa-apa lah ini ambil ini atau itu. Enggak nurut kehendak Tuhan, enggak apa-apa lah. Bebas. Tapi saudara, ujung-ujungnya malah justru kita tidak bebas. Kita terbelenggu dengan berbagai masalah. Ini sebuah kebenaran. Kalau kita mau tetap taat kepada kehendak Tuhan, kelihatannya tidak bebas, tapi pada akhirnya justru bebas. Orang-orang yang dahulu, ya, waktu masih muda, bebas sebebas-bebasnya, sak karepe dhewe, pada masa akhir malah justru banyak masalah. Tapi ketika pada waktu muda dia berusaha sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh mau berusaha taat, terus mencari apa yang menjadi yang terbaik, kehendak Tuhan, apa yang berguna, apa yang membangun dia. Ya. Itu kelihatannya terbatas, kelihatannya sulit. Tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan sesuatu yang terindah justru. Dia akan mendapatkan yang terbaik. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, artinya kamu tidak lagi harus tunduk kepada dosa, hawa nafsu, keinginan yang jahat. Tapi kamu sudah menjadi hamba kebenaran. Dan ketika kita menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, hamba Allah, kamu beroleh buah, ya, di ayat 22, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan. Pengkudusan itu juga kemuliaan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara, pilih mana kita? Apakah kita mau terus hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau kita bebas, merasa ingin bebas? Tapi saudara, jelas Tuhan berkata, ya, bahwa kalau, ya, ini paradok, ya, kalau kita mau tunduk pada pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, kita akan jalan di jalan yang benar. Kita mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kalau kita mau bebas, justru pada akhirnya kita akan terbelenggu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, tapi mengikut Tuhan itu tidak mudah memang. Walaupun kita sudah memilih menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, itu tidak mudah. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14 mengisahkan tentang Abraham. Saudara, Abraham itu, ya, dia kemarin minggu lalu kita boleh melihat bahwa Tuhan mengaruniakan kepada Abraham anak yang sungguh-sungguh dijanjikan oleh Tuhan. Dia mendapatkan Ishak itu
menunggu 25 tahun. Ya. Jadi Ishak itu bukan sekedar anak saja, ya. Seperti kalau kita punya anak gitu. Tapi bagi Abraham, Ishak itu adalah janji Allah. Yang 25 tahun dinanti-nantikan. Dan juga Ishak itu adalah masa depannya Abraham. Karena dia satu-satunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia juga adalah harapan keluarga dan bukti kasih dan cinta Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Tetapi saudara, pada waktu itu sekonyong-konyong ada suara yang menyapa Abraham. Dan suara itu ternyata suara Tuhan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan, ada apa?" "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, kalau saudara sebagai Abraham, kira-kira rela enggak? Anak satu-satunya 25 tahun dinanti-nanti disuruh dikorbankan. Rela enggak, saudara? Ya, pasti tidak rela. Kita punya anak 10 saja ya, diminta 1. Rela enggak, saudara? Enggak rela, saudara. Tapi ini kok sudah satu-satunya loh Tuhan, diminta semuanya. Saudara, di sini sebetulnya mungkin Tuhan sedang menguji ya. Apakah kamu lebih mengasihi aku atau mengasihi Ishak? Berkat yang aku berikan kepadaku. Saudara, dalam kehidupan kita banyak juga berkat Tuhan yang Tuhan berikan, dan kadangkala itu lebih kita kasihi daripada Tuhan. Padahal saudara, Tuhan menuntut kita mengasihinya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Saudara, ini tidak mudah memang. Tapi saudara, mari kita belajar dari Abraham. Walau dia hanya punya satu-satunya anak yang dia kasihi dan cintai. Dikatakan keesokan harinya bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua anak orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perjalanan itu perjalanan yang panjang rupanya. 3 hari
pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu jauh. Dari jauh. Dan sudah kelihatan bujangnya, kedua bujangnya disuruh tinggal, ya. Keledainya juga ditinggal di sana. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudara, kata-kata itu kata-kata yang berat loh, saudara. Kembali bersama Ishak atau kembali sendiri? Abraham mengambil kayu bakar itu dan dia menaruhkan kayu itu kepada Ishak, di bahu Ishak anaknya, dan dia sendiri membawa api dan pisau. Dalam perjalanan itu saudara, anaknya itu Ishak tahu. Biasanya itu kalau bapak itu mengorbankan bersembahyang, dia akan menyiapkan domba atau lembu atau apa. Nah, Ishak itu bertanya kepada Abraham, "Bapak," saud Abraham, "Ya anakku." Saud Abraham, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, kalau ditanya itu ya, apa enggak ngergel ya hatinya Abraham. Ya kamu. Dia enggak akan berani ngomong itu. Tapi saudara, dia terus jalani itu. Naik ke atas gunung untuk mempersembahkan Ishak. Abraham berkata, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi dia punya kepercayaan bahwa Tuhan akan menyediakan. Demikian yang keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah itu. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu dan diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu. Di atas mezbah itu, dan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, di sini sungguh-sungguh ya, Abraham itu patut dikatakan sebagai bapak orang beriman karena dia sungguh-sungguh tunduk dan percaya penuh kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah lah yang memiliki kehidupannya, Allah yang memiliki bahkan segala-galanya, termasuk anaknya, termasuk semuanya. Anaknya adalah anugerah dari Allah, Tuhan. Dan kalau Tuhan menginginkan itu, ya aku serahkan. Saudara, ini Abraham sudah sungguh-sungguh mencapai puncak imannya. Dan tapi saudara, pada waktu itu
malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan aku, Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Tuhan rupanya menyediakan seekor domba jantan. Dan domba jantan itulah yang akhirnya dikorbankan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini lalu kemudian tempat itu dinamakan Jehovah Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Saudara, ada lagu yang diciptakan oleh Bob Fit. Ini dalam bahasa Inggris, tapi maknanya sangat baik ya. Mari kita renungkan ini. Mari, minta tolong ditayang. Yang tadi videonya tadi loh. Bagaimana, bisa enggak? Sacrifice, pengorbanan. Oh, ini adalah bukit yang tersulit yang pernah aku daki. Karena aku harus mengorbankan anakku yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi aku pergi untuk menyembah denganmu di sisiku. Dan mempercayakan bahwa Dia akan menyediakan korban persembahan. Walaupun aku sangat menyayangimu, aku harus mempersembahkan kepada Dia, si pemberi yang segala baik. Walaupun aku sangat menyayangimu, aku akan mempersembahkan padamu sekarang. Karena yang pasti Dia dapat membangkitkanmu kembali. Di sini, di altar ini, Bapa, aku letakkan semua mimpiku. Dan mempersembahkan kembali anak ini yang Engkau telah berikan padaku. Dan anakku, engkau harus percaya bahwa Dia telah memanggil kita untuk taat. Dan oleh kasih-Nya, Dia akan membuat jalan yang lebih baik. Dan walaupun aku sangat menyayangimu, aku harus mempersembahkan dirimu sekarang kepada Dia, si pemberi segala yang baik.
Dan walaupun aku sangat menyayangimu, aku akan mempersembahkanmu sekarang. Karena yang pasti Dia akan membangkitkanmu kembali. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut padaku. Tahan tanganmu, oh Abraham, oh anak laki-laki yang setia. Anakmu yang tunggal, bukan dia yang dikorbankan. Lihatlah anak domba itu, lihatlah domba itu. Bagaimana rasa Allah Bapa ketika Dia harus mengorbankan Kristus, anak tunggalnya. Dia yang paling dikasihinya, tapi Dia harus menyerahkan anaknya itu untuk dikorbankan untuk keselamatan kita. Dia adalah anak domba Allah itu. Walaupun Allah Bapa mengasihi Kristus dan sangat menyayangi, tapi Dia harus mengorbankan itu. Ketika anaknya dikorbankan, Dia akan menjadi raja di atas segala raja, akan menjadi juru selamat bagi dunia, karena semuanya sudah ditebus oleh dirinya. Dan walau itu sulit, tapi Tuhan mengorbankan Kristus supaya Kristus menjadi Tuhan dan Raja kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, memang tidak mudah ya kita untuk taat, tapi belajarlah melalui Abraham yang sungguh-sungguh bahkan menginspirasi Allah ya, menjadi contoh juga bagi Allah untuk berani mengorbankan anaknya yang tunggal yang Ia kasih supaya kita semua boleh selamat. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin juga mengalami berbagai macam masalah yang mungkin kadangkala tidak selesai, belum lama ya. Jawab Tuhan kapan Tuhan jawab? Ya. Ini Mazmur 13 ada kata-kata berapa lama lagi itu diulang sampai 4 kali. Tuhan, berapa lama lagi? Dia tidak mengerti. Masalah belum selesai, ya. Masalah belum teratasi, tetapi saudara, mari kita belajar seperti pemazmur juga. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada. Saudara, dalam kehidupan kita, apakah kita dalam persoalan yang belum selesai, kita tetap mau percaya kepada Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau tetap bersyukur pada Tuhan.
Pemazmur mengajak kita untuk memiliki iman yang seperti ini. Jadi saudara, mari kita refleksikan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara, sungguhkah Kristus Yesus Sang Firman itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Sungguh-sungguh menjadi Tuhan, pemimpin kita. Apakah kita dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran atau masih hamba dosa? Yang ketiga, maukah kita tetap percaya, taat, dan terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, saudara kita. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, menanggapi dan merespon pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah dengan bangkit berdiri kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan Mbak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, besok pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu sebelum kita bersama-sama ikut di dalam perjamuan kudus tersebut, mari kita bersama-sama akan mengadakan persiapan. Kita akan menilik bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali,
terkait erat dengan kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat bagaimana hubungan kita dengan sesama anggota gereja. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Bagaimanakah hubungan kita dengan dunia? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri ini untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2026 mendatang. Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kembali mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tapi biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pemandu dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih taat, lebih percaya kepada-Mu. Dan tetap percaya, tetap bersyukur di dalam segala perkara. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat menghidupi akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk juga besok Minggu di mana kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan yang memperkenankan kami untuk boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh merayakan perjamuan kudus dengan syukur kepada-Mu dan dengan
sukacita. Kami mohon Tuhan yang membimbing kami selalu. Kami berdoa juga untuk segala pergumulan kami dalam kehidupan ini, baik pekerjaan, studi kami, masa depan kami, juga kehidupan keluarga kami, anak-anak, baik yang ada di sini maupun di luar kota, juga kesehatan kami, dan mungkin juga segala sesuatu yang sedang kami hadapi, menjadi pergumulan kami dan harapan-harapan kami. Tuhan yang mengetahui akan keberadaan kami sepenuhnya. Kami percaya bahwa Engkau Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberi kami bimbingan dan selalu berkat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, juga bagi yang berusia lanjut, Tuhan yang tahu akan keberadaan mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan hadir dan memulihkan kesehatan mereka. Mereka boleh disembuhkan, boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa juga untuk mereka yang berusia lanjut, Tuhan juga kuatkan iman percaya mereka, dan biarlah di dalam segala sesuatu yang sedang mereka hadapi, mereka boleh melihat akan kehadiran Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan yang boleh terus diberikan kepada mereka. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Alek yang juga sedang berduka. Tuhan yang juga memberikan penghiburan kepadanya. Kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Dorcas. Tuhan yang terus menolong sekolah Kristen Dorcas untuk bisa menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati guru-gurunya, berkati pengurus yang berusaha bekerja untuk pekerjaan Tuhan ini. Kami berdoa, beri hikmat kepada mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh menjadi saksi Tuhan, panjangan tangan Tuhan untuk gerejamu, menjadi kesaksian yang baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, para aparatur. Tuhan, sungguh kami memohon, berilah kepada mereka itu hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai juga rakyatnya, negeri ini, mengusahakan apa yang baik bagi negeri ini. Tuhan, kami mohon biarlah para pemimpin, banyak pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar, yang Tuhan munculkan bagi negeri ini. Untuk negeri ini, kami berdoa Tuhan, sungguh biarlah kerajaan-Mu boleh semakin nyata, dan damai sejahtera, keadilan, kebenaran itu boleh semakin ditegakkan di muka bumi negeri ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan sudah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, berkat, dan penyertaannya. Dasar bagi kita dalam mempersembahkan persembahan ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat yang ke-22 yang demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, itu Bank Mandiri dengan nomor 135 009 013 081. Kita akan mengaturkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dengan KJ 250A, Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta. Niscaya Ia jaya. Firman-Nya pertahankan terus, kita pujikan sambil bangkit berdiri. Firman-Nya bertahankan terus, dan puji hanya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil seterus, pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami,
kembali kami menghadap-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada kami sekalian anak-anak-Mu yang Engkau pimpin dari awal sampai saat ini dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kami, hanya firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan dapat kami terima dan kami pakai sebagai pedoman hidup kami hidup dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan lebih layak lagi dibanding kehidupan kami yang telah kami lakukan selama ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampunkan atas segala dosa dan kesalahan kami yang sangat besar di hadirat-Mu, baik yang telah kami lakukan maupun yang masih dalam angan kami. Tuhan, saat ini kami juga membawa persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui jemaat-Mu. Tuhan, berkat-Mu sangat melimpah yang telah kami terima pada hari-hari yang lalu Tuhan. Tapi yang kami kembalikan dalam bentuk persembahan saat ini hanya kecil sekali dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu itu. Maka ampunkan Tuhan. Tapi kami juga mohon Tuhan juga berkati persembahan yang kami persembahkan kali ini, agar dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat-Mu di GKI Lasem dan sekitarnya. Bapa di surga, anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan, berkati keluarganya, dan apa yang akan dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, setelah ibadah ini selesai, kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Bapa, antar kami hingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan akan melanjutkan perjalanan hidup kami hidup dalam Tuhan. Banyak lagi Tuhan doa dan permohonan kami yang akan kami sampaikan kepada-Mu. Tapi Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami aturkan ini. Kami percaya Tuhan tahu apa yang paling kami butuhkan. Maka Bapa, semuanya ini hanya kami sampaikan dalam tangan kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa memohon agar Tuhan senantiasa menguatkan iman kita, sehingga kita dapat menghadapi segala cobaan, segala penderitaan, segala sakit penyakit dengan penuh iman. Seperti nyanyian pengutusan kita, ya Tuhan kuatkan imanku, PKJ 249. Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu terang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Kita yakin akan kuasa Tuhan menuntun kita. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu. Kita pujikan bait yang ketiga. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita tetap beriman teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah realitas kehidupan yang sukar dan susah.
Karena Ia tetap setia akan janjinya, Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Warta Jemaat GKI Lasem, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Persekutuan doa awal bulan, besok pada hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026, pukul 16.30, di gereja akan diadakan persekutuan doa awal bulan. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Persidangan Majelis Jemaat. Besok pada hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026, pukul 16, di gereja akan dilaksanakan persidangan Majelis Jemaat. Apabila ada anggota jemaat yang ingin menyampaikan saran yang bersifat membangun demi kepentingan bersama, dapat disampaikan secara tertulis atau melalui surat sebelum persidangan dimulai. Mohon dukungan doa. Persekutuan Komisi Remaja besok pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 pukul 17 di gereja akan diadakan Persekutuan Komisi Remaja. Mohon kehadiran saudara-saudari yang tergabung dalam Komisi Remaja. Perjamuan Kudus besok pada tanggal 5 Juli tahun 2026 dalam kebaktian pagi dan sore akan dilayankan perjamuan kudus. Dimohon Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang sudah dibaptis dapat mempersiapkan diri secara pribadi. Yang terakhir, berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Ibu Eunike Ratna Cempaka pada hari Rabu tanggal 24 Juni 26 pukul 7.28. Kebaktian pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 12 di pemakaman Gunung Bugel. Genap anggota dan Majelis Jemaat GKI Lasem mengucapkan turut berbelasungkawa. Sekian Warta Jemaat GKI Lasem, selamat siang dan